Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel tutorial. Pada kesempatan ini coba saya akan menservis TV Polytron XBR ya. Ini TV kerusakannya yaitu tidak ada suara, juga tidak ada gambar. Yang pasti TV-nya hidup, cuman tidak bisa menampilkan suara dan gambar ya, seperti itu. Coba kita pastikan untuk mencoba TV-nya. Saya colokkan dulu. Oke, kita perhatikan tombol dari merah sudah berubah menjadi kuning atau oranye ya. Jadi tandanya TV ini sudah bisa start, namun gambar tidak bisa tampil atau suara pun tidak ada. Karena di sini sudah saya pasang jack RCA ya. Oke, kita cabut lagi. Coba sekali lagi. Kita perhatikan tombol. Ya, dari merah sudah berubah menjadi kuning ya. Jadi kuning atau oranye. Ya, jadi tandanya TV sudah bisa start. Oke, langsung kita lihat isi dalamnya dan kita tes sama-sama. Kerusakan TV ini di mana? Ya, ini Polytron XBR. Di sini untuk casing sudah saya bongkar ya, agar cepat untuk pembuatan videonya. Oke, di sini casing sudah saya bongkar seperti ini, biar cepat untuk pembuatan videonya. Nah, jadi coba kita nanti perhatikan dari kaca sini ya, mungkin terlihat atau tidak ya. Coba kita paskan untuk layar atau untuk kaca agar terlihat nantinya. Sudah saya persiapkan di sini kaca untuk melihat nanti hasilnya bagaimana setelah kita servis untuk TV ini ya, sambil kita perhatikan TV-nya. Oke, jadi yang pertama saya akan mencoba untuk tes tegangan ya. Sebentar. Jadi saya akan tes tegangan dulu di sini. Oke, di sini saya akan tes tegangan. Biasanya kerusakan gambar ataupun suara, kalau dari gambarnya itu mungkin penyebab pertama biasanya yang harus kita cek yaitu tegangan daripada heater yang di sini, yang dari FBT atau flyback yang mengarah ke bagian CRT nya ya. Jadi di sini saya akan tes dulu tegangan heater ataupun screen-nya ya. Jadi saya akan tes dengan skala, kita kasih 30 volt untuk AC. Saya kasih 30 volt AC ya. Jadi teman-teman nanti untuk cek gambar, apabila tidak ada gambar atau tidak ada sinar sama sekali di bagian layar tapi TV bisa start atau FBT menyembur, teman-teman bisa cek dulu di bagian heaternya, kemudian ke G2 atau screen-nya. Jadi di sini untuk tes heater kita ke skala AC. Biasanya tegangan sekitar 6 voltan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya kasih di 30 volt AC ya. Kita urut dari arah FBT nya untuk tegangan heaternya. Jadi tegangan heater masuk di sini atau H2. Saya ukur di sini ya, tegangan heaternya. Ya, kita perhatikan bahwa tegangan normal ada sekitar 6 volt. Kemudian yang kedua, karena tegangan heaternya ada atau normal, kita tes tegangan G2 nya. G2 di sini ke skala, saya kasih skala 300 volt aja ya, karena tegangan screen atau G2 nya kurang lebih sekitar 300-an lebih ya. Jadi saya kasih 300 saja, tidak apa-apa. Saya akan tes tegangan di bagian G2. Oke, saya akan tes tegangan di bagian G2 di sini. Saya kasih ke skala DC ya. Coba saya ukur dulu di skala DC, saya ke skala 300 volt DC, saya ukur. Oke, saya colokkan. Ya, tegangan mencapai 250 volt DC. Kita coba lagi. Ya, mencapai 250, tapi tampilan layar tetap tidak ada, alias masih gelap ya kalau kita lihat dari kaca. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba tes tegangan di bagian yang lain. Saya akan ambil dulu untuk mesin ini, atau saya buka dulu, saya cabut dulu untuk soket-soket di bagian ke
switch ataupun ke bagian degaussingnya. Di sini tadi sudah saya pasang untuk jack AC agar gampang untuk pencobaan ya dari mesin ini, karena dari bawaannya itu kan pendek, jadi kita harus menggantinya untuk mencoba saja. Oke. Jadi ini dia mesinnya. Sambil kita perhatikan ya di sana di kaca. Nanti apabila TV ini akan sudah normal, dia akan tampil di kaca sana. Jadi yang pertama saya akan ukur tegangan di bagian MT-nya ini ya. Saya ukur di bagian MT, di bagian transistor T205 di sini. Kurang jelas, Bro. Nah, kita urut dari MT-nya saja. Kita urut dari mute videonya yang di sini berasal dari transistor yang terhubung ke transistor ini yang mengarah bagian CRT atau ke bagian matriks RGB. Jadi saya akan ukur tegangan atau res transistor di sini. Apabila di kolektor ini mengalami kebocoran atau tegangan masuk, berarti tandanya transistor ini rusak ya. Jadi mute bekerja seperti itu. Coba saya ke skala DC 30 volt. 30 volt DC. Saya akan ukur tegangan di bagian transistor T205 ini ya. Nanti saya akan tunjukkan di mana lokasinya atau tempatnya. Saya akan ukur dulu tegangan di bagian kolektornya. Apabila di bagian kolektor ini mengalami kebocoran atau ada tegangan masuk, itu berarti tandanya mute bekerja ya. Jadi saya akan ukur dulu di sini, saya akan colokkan. Oke, saya akan ukur kolektor. Ya benar, tandanya kolektor ada tegangan. Jadi saya akan lepas dulu transistor ini ya, Bro. Akan saya ganti, coba di sini. Nanti saya akan tunjukkan transistornya di mana letaknya. Ini dia transistornya di T205, yaitu dengan nilai atau ukurannya A1015 ya. Ini dia. Coba saya akan menggantinya. Oke, ini yang bawaan. Ini saya akan coba mengganti. Ini saya carikan di cabutan. Sama saja malah original untuk yang cabutan ya, nah, asli. Saya pasang dulu. Saya akan solder dulu, Bro. Oke, sudah terpasang di sini transistornya. Oke, di sini transistornya sudah terpasang. Ini dia transistornya T205 dengan nilainya A1015. Oke, setelah saya ganti akan saya coba tes tegangan dulu ya di bagian kolektornya. Oke, di tegangan kolektor sudah menandakan 0, tidak bergerak, dan suara sudah keluar. Tampilan TV-nya sudah ada. Nah, seperti itu. Kita lihat tampilannya sudah oke. Itu dia. Sudah ada tampilan karena di bagian kolektor transistor T205 ini sudah tidak ada tegangan, jadi tandanya mute sudah tidak bekerja lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itu tadi satu tutorial cara servis TV tidak ada gambar ataupun tidak ada suara. Kerusakan hanya ada di bagian transistor di sini T205 ya. Coba kita lebih dekat. Ini dia di dekat heatsink daripada IC vertikal ya. Ini untuk TV Polytron Ultra Slim XBR ya. Jadi dengan kerusakan di bagian transistor ini saja, transistor 1015. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.